Assalamualaikum sahabat muda. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat media sosial, akan tetapi tidak mengurangi rasa persaudaraan kita untuk saling berbagi dan memotivasi. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sahabat muda, kali ini kita akan berbicara tentang indahnya ukhuwah. Sejenak kita mengingat kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memiliki keinginan untuk melamar wanita solihah dari penduduk Madinah. Salman pun mengunjungi sahabatnya yang asli penduduk Madinah, yaitu Abu Darda. Kemudian Salman pun menyampaikan keinginannya untuk melamar gadis impiannya. Abu Darda yang mendengarnya pun sangat bahagia. Kemudian mereka mengunjungi rumah gadis tersebut. Mereka disambut baik oleh tuan rumah. Abu Darda pun menyampaikan, "Saya adalah Abu Darda dan ini saudara saya Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman pun telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Dia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai keluarganya." Abu Darda pun melanjutkan perkataannya, "Saya mewakili saudara saya, Salman, ingin melamar putri Anda." Tuan rumah yang mendengarnya pun merasa terhormat. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Dan sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat Rasul. Begitulah ujar dari ayah si wanita tadi. Walaupun yang datang dari kalangan sahabat Rasul, akan tetapi si ayah tetap menanyakan persetujuan dari putrinya. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya menyerahkannya kepada putri kami. Apa jawaban sang putri? Mewakili putrinya, kemudian ibunya berkata, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang. Maaf atas keterus-terangan kami ini. Putri kami menolak lamaran Salman." Jawaban ibu wanita tadi pasti akan menghancurkan hati Salman. Namun, Salman tetap tegar. Tak sampai di situ, ibunya pun melanjutkan perkataannya, "Karena kalian berdualah yang datang, maka dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman." Bagaimana perasaan Salman? Apakah Salman marah? Apakah Salman dendam kepada Abu Darda? Atau bahkan Salman memukul-mukul Abu Darda pada waktu itu juga? Tidak. Dengan kelapangan hati yang begitu luar biasa, Salman mengucapkan Allahu Akbar dengan sangat girang. Tak sampai di situ, Salman pun juga menawarkan
bantuan untuk pernikahan mereka berdua. Saya menyerahkan mahar dan nafkah yang telah saya persiapkan seluruhnya untuk Abu Darda. Dan saya pun akan menjadi saksi untuk pernikahan kalian berdua. Masya Allah, begitulah sahabat, ketika hati telah merasakan indahnya ukhuwah, ketika jiwa telah tercelup ke dalam indahnya ukhuwah yang tidak akan tergoyahkan. Dan itulah tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Jika kita belum mampu, maka kita bisa memulainya dari tingkatan yang bawah. Nah, sahabat, lalu apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk saudara kita? Yang pertama, kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena urusan duniawi. Kita menjadikan tulus dan ikhlas sebagai landasan dalam berukhuwah. Kemudian, yang kedua, kita menjaga kehormatan dan harga diri saudara kita. Kita harus menjaga rahasia saudara kita dan tidak menyebarkan aibnya. Kemudian, yang ketiga yaitu menjauhi prasangka buruk terhadapnya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa." Sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu berpikir positif, niscaya kita akan menemukan sisi keindahan pada akhirnya. Nah sahabat, kemudian yang keempat yaitu mengucapkan kata-kata yang baik kepada saudara kita. Dan yang kelima yaitu saling membantu dalam perkara-perkara kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Nah, sahabat, itulah tadi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk saudara kita agar ukhuwah tetap terjalin dengan baik. Menurut buku yang saya baca, ada kutipan bahwa ukhuwah adalah nilai yang tak terbatas. Tentu kita semua ingat sebuah hadis, yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih dan sayang saling mencintai adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakannya. Misalnya, ketika tangan atau kaki kita merasakan sakit karena terluka, secara tidak sengaja mata kita juga akan ikut meneteskan air mata. Begitupun kita dengan saudara kita, apabila saudara kita merasakan kesusahan, maka kita juga ikut merasakannya, sehingga hati kita terketuk untuk membantunya. Begitupun sebaliknya, jika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita juga ikut berbahagia. Karena bahagiamu juga bahagiaku. Nah sahabat, marilah kita saling menjaga ukhuwah. Kita saling bergandengan tangan, kita jadikan persahabatan kita tidak hanya di dunia, tetapi persahabatan sampai menuju surganya kelak. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.